Oke teman-teman, kembali lagi kita di channel Upload. Oke teman-teman, kita kembali lagi ya di channel Padu Upload. Nah, sekarang saya ini habis mainan kamera nih tadi sebentar. Berhubung saya habis main kamera juga, saya akan di sini menjelaskan atau memberitahu ya teman-teman ya. Memberitahu buat yang pemula atau ya mungkin sama seperti saya yang baru punya kamera gitu kan, yang baru punya kamera dan yang belum tahu tentang isi-isi itu kameranya dan tombol-tombolnya. Oke teman-teman, saya di sini menggunakan kamera DSLR Canon 750D ya, ini seperti ini. Nah, sebelum kita untuk memulai menyalakan kamera ini, kita pasang baterainya ya, seperti ini ya. Nah, posisi di baterai kan di dalam ada posisi yang ini nih, ada yang kuning-kuning itu kita samakan di bagian baterai yang sini. Tembaga kuning ini apa namanya ya, kita masukkan ya, kita masukkan. Setelah masuk, kita tekan sini tombol. Nah, kita lihat kita ada di mode dial. Pilih di sini, ada tekan tombol on off, kita pencet on ya. Nah, oke, lihat teman-teman, kamera sudah mulai on ya teman-teman ya. Nah, di sini kita untuk memasang lensa, kita buka ya penutup ininya, buka dulu. Nah ya teman-teman, bagi yang belum tahu nih cara memasang lensa, yang mungkin bagi pemula yang baru beli kamera ya, beli kamera sama saya mungkin pertama awal-awal saya juga nggak tahu nih. Nah, cara pemakaian masangin lensa seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kan ada titik ini ya teman-teman nih, ada titik merah sama putih teman-teman. Nah, kita sekarang samakan di antara titik merah sama putih itu di lensa teman-teman. Nah, di sini lensanya ada titik putih ya teman-teman. Nah, di sini titik lensa putih ini kita samakan di titik yang sini ya teman-teman. Untuk cara pemasangannya, kalau bisa ini ya teman-teman. Nah, kita samakan teman-teman, mana ini titiknya. Nah, ini titiknya teman-teman yang putih. Sambil pencet ya teman-teman ininya ya, pencet. Kita kalau udah ngepet titik putih, kita putar teman-teman, putar ke kanan. Nah, udah ya teman-teman, sekarang lensanya sudah terpasang di kameranya ya. Oke teman-teman. Oh iya teman-teman, maaf ya, saya ini pakai Lekton karena di sini suasananya panas teman-teman, jadi saya maklum pakai Lekton biar enggak gerah ya teman-teman. Dimaklumi ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan 750 kan. Nah, di sini kelebihannya dari 750 tuh layarnya itu bisa kita putar ya teman-teman. Kelebihannya udah punya layar klip ini. Nah, putar seperti ini ya teman-teman. Ini dalam mode buat kita melihat dari depan, dan yang jika ini diputar teman-teman, kita bisa mengambil foto dengan mode selfie teman-teman, seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita pasang seperti ini, muka kita akan terlihat dengan sendiri teman-teman di layar ini, karena kita memutar layarnya ke mode selfie ya teman-teman. Nah, itu kelebihannya dari 750 teman-teman. Nah, di sini banyak tombol ya teman-teman, ada tombol menu, info, ada tombol aperture, tombol ini apa namanya, mengatur hitam putihnya fixture ya teman-teman, di sini ya teman-teman.
Dan di sini ada tombol playback sama erase. Nah di sini ada viewfindernya teman-teman, dan di sini juga ada tombol untuk melihat kita untuk mengambil gambar itu kita yang pengenkan ya teman-teman. Kalau pengen kita lihat gambar lewat ini layar, kita pencet ini ya teman-teman satu kali. Nah jika kita ingin melihat objek gitu, mengambil picture lewat sini teman-teman, kita tekan tombol lagi ininya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, nah di sini ada tombol apa ini namanya ya, dial mode ya, saya lupa teman-teman. Nah di sini ada banyak pilihannya teman-teman, ada mode-modenya, kita lihat teman-teman. Oh ya oke teman-teman, kita akan mulai mengambil gambar ya teman-teman. Kita akan mencoba di mode ini teman-teman, mode P ya teman-teman. Nah buat bagi yang pemula yang sama seperti saya, mungkin yang baru beli kamera gitu, mending di mode P ya teman-teman, karena tinggal klik shoot kita akan mendapatkan fitur-fitur yang lumayan teman-teman. Kita akan mencoba teman-teman. Nah kita sudah di sini, kita akan ada di sini ada tampilan buat color, buat pengambilan fitur secara beruntun atau satu shoot atau lebih ya teman-teman. Untuk mengatur ISO kita kalau lewat touchscreen bisa lewat sini ya teman-teman. Kita pencet 1, 200, 400. Nah selain lewat touchscreen ini kita bisa juga menggunakan lewat sini ya teman-teman. Ini ada tombol ISO, kita pencet, nah langsung muncul kayak gini teman-teman. Nah untuk menggesernya kita tombol shutter speed ya teman-teman, bisa lihat teman-teman yang ini teman-teman. Oke, nah ke 100, 200, 400. Nah di sini teman-teman untuk ISO jika ISO semakin besar maka akan semakin besar juga jumlah cahaya yang akan masuk ya teman-teman. Di sini ya kita akan mencoba dengan mode auto. Kita pencet shoot shutternya ya teman-teman. Ini setengah teman-teman. Setelah kita pencet, setelah kita mendapatkan fokus, kita langsung teman-teman fullkan teman-teman shotnya. Oke, kita dapat teman-teman. Oke teman-teman, nah kita jika semisal nih teman-teman kita di layar mau mengambil foto ya, nah kita di sini ada tombol ini enggak kelihatannya teman-teman. Nah di sini ada tombol ini gunanya untuk ini enggak kelihatan ya teman-teman. Nah untuk dalam pengambilan kita di sini ada tombol ini ya teman-teman. Nah yang gambar ini gunanya untuk pengambilan terus. Yuk. Untuk pengambilan picture ya teman-teman. Jika kita pilih ini maka pengambilan picture kita akan mendapatkan banyak dalam 3 kali, secara 3 kali ya. 3 kali dalam 1 kali shutter gitu, 1 jepretan akan mendapat 3 gambar ya teman-teman. Dan yang ini juga untuk ukuran kecil teman-teman, dan yang ini juga untuk ukuran yang kecil, kita akan mendapatkan gambar yang secara 1 jepretan mendapatkan 3 kali ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang kesusahan nih, semisal nih sendiri nih mau pemotretan tapi kok sendiri, nah teman-teman bisa menggunakan timer ya teman-teman. Nah di sini kita ada mode ininya teman-teman, timer. Nah kita pasang timer semisal nih kita timer 10 detik. Nah untuk pengambilan gambar teman-teman kan biasanya susah nih kalau sendiri nih, nah, gayanya seperti apa tidak kelihatan. Nah teman-teman bisa nih ininya diputar ya teman-teman, mode selfie nya diputar teman-teman, yang ini teman-teman. Nah ini mode selfie nya diputar. Nah jadi setelah detikannya kita
tadi diatur 10 detik. Nah teman-teman pergi di arah sana di depan, jadi teman-teman bisa melihat posisi temannya yang sedang dipotret lewat sini ya teman-teman. Oke, itu mode selfie jika pemotretan hanya satu orang ya teman-teman, nggak bawa teman gitu. Nah di sini juga ada tombol ini ya teman-teman. Ini ada tombol AF. AF itu buat mengatur autofocus, pengambilan fixture autofocus, atau dengan one shot atau dengan all servo ya teman-teman. Nah kebanyakan buat pemula sih kita menggunakan autofocus ya teman-teman. Soalnya apa kita teman-teman, buat para pemula kan itu baru mengenal tuh, belum tahu, belum paham banget gimana caranya pemakaian ini motret pengambilan gambar. Nah biasanya bagi pemula tuh mengambil dengan metode autofocus, karena kelebihannya itu autofocus tuh kita cuman memegang kamera itu dengan tenang dan mengambil suatu objek itu akan berjalan sendiri ya teman-teman. Fokusnya kita cuman hanya mengeklik shutternya itu sampai fokus, kita akan mendapatkan hasil yang lebih bagus teman-teman. Nah di atasnya juga ada ini teman-teman, tombol mana, tombol BB ya teman-teman. Ini tombol BB itu gunanya untuk mengatur white balance ya teman-teman. White balance nya jika kita pengen menemukan suatu fitur yang menggunakan mode ini ya, kita akan menjadikan mode fitur itu mengubah hasil yang sangat tajam ya teman-teman. Kita coba nih, kita pakai mode daily teman-teman. Nih kita klik dan kita akan lihat hasilnya teman-teman di sini. Nah mode gambar akan seperti ini ya teman-teman, mode daily ya teman-teman. Nah kita akan kembali lagi ke ganti kita mode ke shade, ada cloudy, ada tungsten lace, sama ada white floor canvas, sama flash, ada custom ya teman-teman. Kita nyoba pakai mode ini cloudy. Nah kita menggunakan mode cloudy ini otomatis si picture itu akan berubah warna ya teman-teman. Kita coba lihat ya teman-teman. Nah di si picture ini akan menjadi berubah warna teman-teman, beda seperti tadi. Ini akan kelihatan agak gelapnya ya teman-teman, beda yang sama seperti yang tadi ya teman-teman, yang pertama teman-teman. Nah di sini ada lagi teman-teman, ada tombol aperture ya teman-teman. Nah gunanya untuk apa teman-teman, kita lihat di sini tombol aperture itu untuk mengatur mana teman-teman, untuk mengatur tinggi besarnya ini ya teman-teman. Nah setelah itu ada lagi tombol ini ya teman-teman. Nah jika kita mau klik aperture ini, klik tombol ini, kita klik ini ya teman-teman, karena untuk gunanya memindahkan ini. Nah tuh berjalannya teman, berjalan, kita akan menaikkan atau menurunkan. Kita untuk memindahkannya kita menggunakan shutter speed ya teman, tombol shutter speed sini ya teman, untuk menggeserkan. Nah dan kita teman-teman kalau pengen ini kita mengubah yang di sini, kita pencet lagi ya teman-teman ininya teman-teman, aperturnya. Kita pencet aperture, kita lalu pilih ini, kita pencet arah ini ya teman-teman, ini arah. Nah kita mau pilih yang mana, mau ke sini, mau ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Kita bisa pakai mode arah ini ya teman-teman, tombol arah. Nah, oke teman-teman,
Nah, di sekitar tombol ini di bawahnya ada lagi nih teman-teman nih. Nah, ini tombol apa teman-teman? Playback. Tombol playback teman-teman. Gunanya untuk apa teman-teman tombol playback ini? Karena tombol playback ini setelah kita mengambil mengambil fixture. Nah, gini contohkan saya teman-teman. Nah, kita mau motret ini nih. Kita motret ini. Nah, otomatis enggak lama kemudian layar ini, foto ini akan hilang teman-teman. Ini akan kembali ke semula lagi. Nah, akan kembali lagi seperti kayak gini. Nah, untuk mengetahui hasil foto tadi kita pakai tombol playback ini ya teman-teman. Nah, tombol yang ini ya teman-teman, paling bawah. Nah, ini gunanya untuk melihat hasil picture yang tadi kita dapat ya teman-teman. Tuh, ini hasil yang tadi teman-teman. Nah, jika teman-teman untuk menangkap suatu objek picture-nya kok belum puas nih teman-teman, pengen dihapus, nah teman-teman bisa menggunakan tombol ini ya teman-teman. Mana yang enggak kelihatan? Menggunakan tombol ini ya teman-teman, yang gambar tong sampah ini, erase ya teman-teman, untuk menghapus teman-teman gunanya. Nah, kita itu pilih erase. Nah, otomatis si gambar akan terhapus. Oke teman-teman, tadi saya telah memberitahu ya, sekedar memberi pengalaman saya di semenjak mempunyai kamera, dari awal beli kamera gitu ya. Buat para yang baru beli kamera kan pasti akan bingung ya teman-teman. Nah, saya tadi telah memberikan ya sedikit-sedikit yang saya tahu gitu ya teman-teman. Mungkin banyak yang belum tahu juga ya teman-teman. Buat para senior-senior kan pasti akan lebih tahu ini kegunaan fungsinya seperti apa ya. Tadi setidaknya saya telah mengetahui sedikit dari tombol-tombol ini ya teman-teman, untuk mempermudah teman-teman yang baru beli kamera. Oke. Nah teman-teman, nah setelah itu kan, setelah kita setelah menggunakan kamera ini, teman-teman diharapkan harus segera mencopot ya teman-teman. Jika kamera itu tidak digunakan lagi, ini harus segera dilipat lagi ya teman-teman. Kita balikan keadaan seperti semula ya teman-teman, kita ini klip lagi ya teman-teman. Nah, sama ini juga on off nya teman-teman, bagi teman-teman nih nggak boleh ya, kalau misal habis memakai itu on off ini jangan sampai lupa ya teman-teman, apalagi sama baterai ya teman-teman. Setidaknya kita tuh harus meng-off-kan dulu kamera kita. Nah, setelah itu kita copot baterai ya teman-teman, buat penyimpanan, cara penyimpanan yang ya setidaknya tidak merugikan kamera kita sendiri ya teman-teman. Gunanya apa teman-teman? Karena kalau kita memasang baterai ini, walaupun kamera kita tidak digunakan teman-teman, pasti nanti si layar ini akan menjadi fixed teman-teman ya. Bahayanya di situ ya teman-teman. Kalau misal baterai kita masih nempel di kamera, tapi kamera kita tidak digunakan lama nih, semisal nih lama, nah bahayanya di situ ya teman-teman, layar akan menjadi fixed. Jadi di garis sini nih, di garis samping-samping sini akan ada warna ungu teman-teman, itu fixed ya teman-teman. Jadi sangat disayangkan ya buat teman-teman ya yang memasang baterai itu tapi kameranya tidak digunakannya teman-teman. Nah, selain itu buat teman-teman juga harus nih teman-teman, setidaknya ya, mana teman-teman tadi? Enggak ada teman-teman. Setelah menggunakan kita ya, kalau emang kita sempat ya harus disempatkan sih ya teman-teman, ini harus dibersihkan dulu ya teman-teman lensanya, karena lensa ini sensitif banget ya teman-teman. Kalau setelah kita pakai dalam jangka waktu lama ya, mungkin di tempat luar gitu kan, di luar ruangan gitu kan, di indoor, ini sensitif banget karena dari dari kotoran, debu-debu ya teman-teman ya. Jadi setidaknya kita harus, setelah pemakaian itu harus dibersihkan ya teman-teman ya. Nanti
ada ini ya teman-teman, buat pembersihan ya teman-teman. Nah kita setelah pemakaian kita tutup lagi ya teman-teman ya, tutup lagi. Nah setelah kita tutup, buat teman-teman nih tahu kan, pasti harus tahu teman-teman nih, buat pencopotan lensa kita harus mencopot lagi ya teman-teman. Bagi yang belum tahu nih, gini ya teman-teman, buat untuk melepaskan lensanya teman-teman hanya perlu kameranya dibalik ya teman-teman, kayak gini ya teman-teman. Fungsinya karena apa? Karena biar supaya tidak ini jatuh ya teman-teman lensanya. Kalau misal kita gini, takutnya kita nggak sengaja keputar, akan jatuh ya teman-teman. Nah untuk mencopotnya kita hanya perlu tombol ini ya teman-teman, tombol yang di samping sini yang dekat putih, kita pencet, tekan, dan kita ini putar ya teman-teman, putar ke kiri ya teman-teman, lalu kita ambil ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, simpel banget ya teman-teman. Nah dan bagian sini juga seharusnya kalau setelah pemakaian kita harus bersihkan, harus rajin bersihkan juga ya teman-teman, karena di sini lebih sensitif banget buat hasil jepretan, hasil video kita nantinya ya teman-teman. Jadi harus terawat, kita setidaknya harus sebisa mungkin merawat kamera ini ya teman-teman, biar selalu terjaga kebersihannya teman-teman. Oke. Nah oke, itu saja ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like-nya ya teman-teman, agar kami selalu semangat untuk membuat video-videonya buat teman-teman yang setidaknya memberi ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Walaupun saya juga maklum baru pemula ya teman-teman. Oke, segitu saja ya teman-teman. Terima kasih untuk semuanya ya teman-teman.